Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan peserta didik tersebut disebut A. Asesmen, B. Asesmen peserta didik tunadaksa, C. Asesmen peserta didik berkebutuhan khusus, D. Identifikasi, E. Identifikasi, dan asesmen. Jawaban yang tepat adalah A. Asesmen ya teman-teman. Adapun penjelasannya, asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan peserta didik tersebut. Tujuan utama dari asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi peserta didik yang bersangkutan. Ini insya Allah teman-teman sudah pada fasih ya terkait asesmen. Lalu nomor 2, tenaga profesional yang berhak melakukan asesmen pada peserta didik tunadaksa adalah A. Psikolog, B. Dokter, C. Terapis, D. Ortopedagog, atau E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar. Adapun penjelasannya, kegiatan asesmen biasanya dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu mereka yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kewenangan khusus untuk itu. Di antaranya adalah psikolog, ortopedagog, dokter, terapis, dan ahli lain. Nomor 3, sasaran secara khusus dilakukan asesmen ditinjau dari usia di bawah ini kecuali A. Usia 0 sampai 1 tahun, B. Usia 1 sampai 2 tahun, C. Usia 1 sampai 3 tahun, D. Usia 3 sampai 5 tahun, E. Usia 7 sampai 20 tahun. Yang bukan itu B ya teman-teman, usia 1 sampai 2 tahun. Adapun asesmen ditinjau dari segi usia, dari usianya yaitu yang pertama bisa dilakukan kepada bayi usia 0 sampai 1 tahun, lalu balita usia 1 sampai 3 tahun, lalu usia prasekolah 3 sampai 5 tahun, dan usia sekolah 7 sampai 20 tahun. Jadi ada bayi, balita, usia prasekolah, dan usia sekolah. Nomor 4, asesmen yang dilakukan dengan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik seperti hasil tes, respon lisan, dan sejenisnya disebut A. Checklist, B. Skala penilaian, C. Analisis tugas, D. Observasi, E. Semua jawaban benar, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban salah ya teman-teman. Adapun penjelasannya, asesmen bagi peserta didik tunadaksa dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa melalui observasi, yang kedua analisis tugas, yang ketiga analisis sampel kerja,
Yang keempat, asesmen yang dilakukan secara informal, yaitu melakukan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik seperti hasil tes, respon lisan, dan sejenisnya. Lalu skala penilaian, wawancara proses, inventory formal, dan checklist. Nomor 5, pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui perilaku peserta didik tunadaksa baik pada saat interaksi maupun belajar di kelas disebut A. Strategi asesmen, B. Sasaran asesmen, C. Observasi, D. Analisis tugas, E. Inventory formal. Jawaban yang tepat adalah pengamatan ya teman-teman secara langsung itu pasti observasi. Nah, pembahasannya observasi yaitu pengamatan dapat dilakukan secara langsung untuk mengetahui perilaku peserta didik tunadaksa baik pada saat interaksi maupun belajar di kelas, keterampilan sosial dan akademik peserta didik tunadaksa, kebiasaan dan hambatan belajar, kemampuan mobilisasi, serta keterampilan menolong diri sendiri. Nomor 6. Suatu proses mengumpulkan informasi tentang peserta didik yang teridentifikasi sebagai peserta didik tunadaksa secara menyeluruh yang berkaitan dengan karakteristik kelainan, potensi masih dimiliki, kelebihan dan kelemahan, sebagai dasar penyusunan program pembelajaran yang sesuai atau tepat dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tunadaksa disebut A. Asesmen, B. Asesmen peserta didik tunadaksa, C. Asesmen peserta didik berkebutuhan khusus, D. Identifikasi, E. Identifikasi dan asesmen. Ini tentu pengertian dari asesmen ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, asesmen bagi peserta didik tunadaksa adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang peserta didik yang teridentifikasi sebagai peserta didik tunadaksa secara menyeluruh yang berkaitan dengan karakteristik kelainan, potensi masih dimiliki, kelebihan dan kelemahan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran yang sesuai atau tepat dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tunadaksa. Nomor 7, salah satu tujuan operasional dari asesmen adalah A. Mendapatkan data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif terkait dengan kondisi peserta didik tunadaksa. B. Mendapatkan informasi atau data secara utuh peserta didik tunadaksa mulai dari potensi yang dimiliki, kebutuhan belajar, dan kebutuhan khususnya. C. Menemukan potensi akademik peserta didik tunadaksa sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. D. Mendapatkan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik. E. Menguraikan komponen-komponen penting peserta didik tunadaksa. Nah, jawaban yang tepat itu intinya untuk program pembelajaran ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menemukan potensi akademik peserta didik tunadaksa sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pembahasannya, tujuan asesmen menurut Sunardi dan Sunaryo dalam Budianto dan kawan-kawan tahun 2010, tujuan operasional. Yang pertama, menemukan potensi perkembangan peserta didik tunadaksa sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, menemukan potensi akademik peserta didik tunadaksa sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga, menemukan potensi non-akademik peserta didik tunadaksa sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan program, pengembangan diri, dan gerak yang sesuai dengan kebutuhannya. Nomor 8, mengapa alat yang digunakan untuk asesmen harus terstandar? A. Karena sifatnya lebih rinci, mendalam, dan terukur. B. Karena dilakukan oleh dokter dan psikolog. C. Karena asesmen lebih bagus dari identifikasi. D. Karena asesmen lebih mengacu pada prestasi akademik. E. Karena data asesmen yang digunakan untuk membuat data legal. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, karena sifatnya lebih rinci, mendalam, dan terukur. Adapun penjelasannya, karena sifatnya lebih rinci, mendalam, dan terukur,
maka alat yang digunakan dalam asesmen lebih terstandar dibandingkan dengan alat yang digunakan dalam identifikasi. Kegiatan asesmen biasanya dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu mereka yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kewenangan khusus untuk itu. Di antaranya adalah psikolog, ortopedagog, dokter, terapis, dan ahli lain. Nomor 9, gabungan dari beberapa pendekatan asesmen disebut A. Skala penilaian, B. Checklist, C. Inventory formal, D. Campuran, E. Analisis tugas. Namanya saja gabungan berarti campuran. Jawaban yang tepat adalah D. Campuran. Adapun pembahasannya, strategi asesmen meliputi observasi, analisis sampel kerja, analisa tugas, inventory formal, checklist, skala penilaian, wawancara, itu dan campuran atau mixed. Nomor 10, sasaran asesmen secara khusus ditinjau dari tempat dan waktu kecuali A. Rumah, B. Rumah sakit, C. Posyandu, D. Klinik, E. Sekolah. Itu bisa di rumah. Ini rumah sakit tidak ya teman-teman, meskipun sebenarnya menurut saya pribadi bisa saja. C, ya ini posyandu, klinik, dan sekolah. Jadi jawaban yang tepat kecuali rumah sakit. Adapun pembahasannya ditinjau dari tempat dan waktu itu di rumah, posyandu, klinik, playgroup TK sejenisnya, dan sekolah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.